Oke, halo sobat lemon, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film action India yang sangat keren sekali ya sobat ngelamun. Film ini berjudul Good Bad Ugly yang rilis pada tahun 2025 dan menceritakan tentang seorang mantan ketua gangster yang paling ditakuti di dunia yang harus kembali ke dunia kriminal demi menyelamatkan anaknya dari sebuah tuntutan yang menyeret anaknya. Semua itu dilakukan oleh seseorang yang mempunyai dendam masa lalu kepada keluarganya. Bisakah ia menyelamatkan anaknya? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan updatean film India terbaik lainnya di channel Krisna Trimukti ini. Oke, baiklah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Film dibuka dengan seorang Perdana Menteri India yang mendapatkan sebuah surat yang bertuliskan Red Dragon is back. Siapakah Red Dragon tersebut sampai-sampai Perdana Menteri India pun sampai panik dibuatnya. Dan film Good Bad Ugly tahun 2025 pun baru saja dimulai. Lalu kemudian film pun memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Pihan. Namun di sini kakeknya pun dibuat terkejut dengan pernyataan Pihan yang menyatakan bahwa ayahnya akan hadir di acara kelulusannya nanti. Namun ternyata semua ini adalah janji dari ibunya, Ramya. Yang kemudian di sini ayahnya pun mengingatkan kepada Ramya bahwa Aka akan keluar penjara selama 3 bulan lagi dan tidak mungkin bisa hadir di acara kelulusan Pihan. Lalu kemudian scene pun berpindah ke sebuah penjara di Mumbai, India, yang dimana di sana terdapat seorang napi yang bernama Paijo, yang dimana Paijo sedang merencanakan aksinya untuk kabur dari penjara tersebut. Setelah menyuap salah satu sipir penjara, ia pun mulai membebaskan para tahanan di penjara tersebut, dan ia pun akan membuat kerusuhan di sana dan memudahkan aksinya untuk kabur. Lalu kemudian ia pun langsung membuka sebuah ruangan penjara milik seorang napi yang bernama Ajit Kumar atau bisa kita panggil saja Aka. Lalu kita pun diperlihatkan sosok Aka alias ayahnya Pihan. Yang kemudian di sini Aka dengan beraninya menyuruh seluruh tahanan untuk kembali ke selnya atau ia akan menghajarnya satu persatu. Namun ada beberapa tahanan yang menyerang Aka karena telah dibayar oleh Paijo. Yang dimana di sini Aka pun mencoba untuk menasihati Paijo agar tidak mencoba lari dari penjara tersebut. Singkat cerita, Paijo pun berhasil dikembalikan ke dalam selnya dan ia pun menanyakan perihal Aka kepada salah satu teman selnya yang bernama Dani. Lalu di sini Dani pun menjelaskan bahwa ia bukan seorang petugas melainkan seorang tahanan sama seperti mereka. Dan tak lama dari itu Aka pun menemui mereka di dalam selnya dan kembali mengingatkan Paijo agar tidak mencoba kabur dari penjara tersebut dan memberitahukan perihal mereka yang dipandang oleh mata dunia seorang penjahat, dan itu semua akan mempengaruhi kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Sementara itu di tempat yang berbeda ternyata Pihan sudah memiliki pacar yang bernama Nitya. Sepulangnya berkencan, Pihan pun mulai menanyakan perihal ayahnya kembali kepada kakeknya. Di sini ia pun menanyakan kenapa ayahnya sibuk bekerja dan selalu mengesampingkan dirinya. Singkat cerita, hari kelulusan Pihan pun tiba. Lalu kemudian di sini memperlihatkan Pihan yang selalu menunggu kedatangan ayahnya di pintu masuk sekolahnya. Dan tak lama dari itu paman beserta ibunya pun datang dan menyuruh Pihan agar segera masuk ke dalam. Ramya, Mams வரமாட்டான்னு உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும். வருவார் இத்தனை வருஷமா அவன்கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு பதிலா. Singkat cerita, di kantor polisi seorang petugas pun mendapatkan telepon dari Pihan, yang dimana ia pun langsung menyiapkan semua yang diperlukan oleh Aka. Dan di sini terlihat Pihan yang kecewa kepada ayahnya karena tidak datang ke acara wisudanya. Dan di sini Pihan pun mengancam ayahnya jika ia tidak datang di acara ulang tahunnya maka jangan pernah mencari Pihan dan ibunya kembali. Ini எப்பவுமே என்ன பார்க்க வராதீங்கப்பா. Aka yang mendengar hal tersebut pun meminta agar kepala sipir mengeluarkannya sebelum masa tahanannya habis. Dan ya, kabar keluarnya Aka pun telah sampai di telinga para anggota geng di Mumbai. Singkat cerita, setelah 16 tahun lamanya akhirnya Aka pun dibebaskan dari penjara. Yang dimana kemudian ia pun dijemput oleh tangan kanannya yang bernama Jaya Prakash. Yang kemudian Aka pun langsung diantarkan ke rumahnya untuk menemui istrinya Ramya. Dan di sini terlihat Ramya yang sangat kaget dengan kedatangan Aka dikarenakan pembebasannya 3 bulan lagi. Dan di sini Aka juga tidak lupa memberikan surat pembebasannya kepada Ramya agar ia percaya bahwa ia tidak kabur. Lalu kemudian scene pun flashback ke dimana hari kelahiran Pihan, dimana pada saat itu Ramya melarang Aka untuk menyentuh Pihan.
sebelum ia dapat mempertanggungjawabkan seluruh dosa-dosanya yang telah ia perbuat di India. Mendengar keinginan istrinya tersebut, ia pun bersedia akan menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Lalu kemudian Shin pun berpindah lagi ke masa sekarang di mana Pihan selalu menyiapkan baju untuk ayahnya pulang. Lalu singkat cerita, pada malam harinya Aka pun mengantarkan Ramya ke sebuah bandara untuk berangkat ke Spanyol. Namun di tengah perjalanan mereka pun akan membeli sebuah makanan khas India yaitu karapori terlebih dahulu. Dan ketika ia sedang menunggu, tiba-tiba yang dimana di sini Aka pun mendapatkan sebuah ancaman dari salah satu gangster di Mumbai. Ramya yang melihat itu pun sangat marah kepada Aka karena ia belum pernah menyelesaikan masalahnya di masa lalu. Melihat Ramya yang marah, ia pun langsung mendatangi mantan markasnya terlebih dahulu. Yang kemudian ia pun langsung mengumpulkan seluruh senjata yang ada di tempat tersebut dan langsung menghancurkannya. Dan bahkan ia juga membakar seluruh foto-foto kenangannya di masa lalu pada saat jadi gangster. Setelah menghancurkan seluruh senjatanya, ia pun kemudian mendatangi sebuah markas gangster terbesar di Mumbai yang dipimpin oleh seorang yang bernama Mastaan. Dan kita bisa lihat sendiri efek dari kedatangannya, seluruh gangster pun berkumpul di tempat tersebut. Yang tak lama dari itu Mastaan pun datang bersama kedua anaknya. Lalu kemudian Mastaan pun langsung menanyakan perihal tujuan kedatangan Aka ke tempat tersebut dan mengumpulkan banyak orang. Yang dimana di sini Aka pun menanyakan perihal apakah ia memiliki hutang piutang kepada orang-orang di sana. Dan mengancam mereka semua agar tidak melibatkan seluruh anggota keluarganya di dalam masalah masa lalunya. Setelah perpisahan, ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, secara tiba-tiba Ramya pun memberitahukan bahwa Pihan di Spanyol menghilang begitu saja. Mendengar kabar tersebut, Aka pun langsung berubah menjadi mode Red Dragon-nya. Dan di sana juga ia langsung menanyakan siapakah yang berani menyentuh anaknya dan menculiknya. Melihat hal tersebut, Mastaan pun langsung berpamitan dan tidak tahu menahu perihal menghilangnya anak dari Aka. Dikarenakan tidak ada yang mengaku, ia pun langsung menghabisi seluruh gangster yang ada di tempat tersebut. Walaupun sudah berumur, kita di sini dapat melihat seberapa kuatnya Red Dragon itu. Namun di tengah pertempuran, tiba-tiba ia pun mendapatkan telepon dari Rahul. Yang dimana ia memberitahukan bahwa menghilangnya Pihan tidak ada sangkut pautnya dengan anggota geng yang ada di Mumbai. Mendengar hal tersebut, ia pun langsung lepas landas menuju Spanyol dengan menggunakan jet pribadi miliknya. Dan di sana ia pun langsung dijemput oleh Rahul beserta gengnya. Lalu kemudian ia pun dibawa ke sebuah ruang sidang. Dan di sana ia melihat anaknya yang sedang disidang atas kasus narkoba yang telah ia pakai. Dan bahkan di dalam mobilnya juga terdapat beberapa kilogram narkoboy. Dikarenakan Pihan yang masih di bawah umur, ia pun langsung akan dibawa ke pusat rehabilitasi anak selama penyelidikan ini sedang berlangsung. Dan di sini Ramya pun malah menyalahkan Aka atas semua yang terjadi kepada anaknya tersebut. Dan ia pun menuduh atas masa lalu Aka kembali. Dan untuk pertama kalinya Aka pun bertatapan mata secara langsung dengan Pihan. Namun ia harus melihat anaknya yang akan dibawa ke penjara. Lalu kemudian Shin pun memperlihatkan seorang ketua geng yang bernama Johnny yang sedang mengeksekusi anggotanya yang telah berkhianat. Sementara itu di tempat yang berbeda, Aka pun mengunjungi anaknya di penjara, yang dimana Aka pun langsung menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu di sini Pihan pun mulai menceritakan hal yang sebenarnya, dimana pada hari itu ia akan bertujuan untuk memperkenalkan Nitya kepada ibunya karena ia sangat mencintainya. Namun secara tiba-tiba mobil yang dikendarai Pihan pun dikepung oleh beberapa anggota geng motor. Dan di sana juga Pihan melihat Nitya yang ditembak mati oleh para geng motor tersebut. Dan Pihan dipukul bagian belakang kepalanya sehingga ia pingsan dan tidak ingat apa-apa. Namun sebangunnya ia sudah dituduh menggunakan narkoboy dan beberapa narkoboy juga terdapat di mobilnya. Dan Pihan juga mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu dengan anggota geng motor tersebut di sebuah kafe di Spanyol. Dan di sini juga terpancar kekecewaan Pihan yang baru mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang anggota gangster dahulunya. Di sini Aka pun mencoba untuk menenangkannya dan berjanji akan mengeluarkan Pihan sebelum hari ulang tahunnya tiba. Lalu kemudian setelah itu Aka beserta para anak buahnya pun mulai bergegas untuk mencari sang pelaku.
Lalu kemudian dengan cepat ia pun berhasil mengantongi sang pelaku yang dimana ia adalah geng Darkwolf dan dipimpin oleh seorang yang bernama Matteo. Setelah mengetahui semuanya, ia pun langsung mendatangi Matteo di markasnya dan langsung menginterogasinya. Dan ternyata Matteo juga disuruh oleh seseorang yang bernama Johnny, yang dimana ia mengurus sebuah sindikat pencucian uang terbesar di Spanyol. Dan ia juga bekerja untuk Bubble Gang dan Big Daddy, di mana mereka mempunyai sebuah bank yang ia kelola di sebuah kasino yang dijaga oleh seseorang yang bernama Jakaba. Dan di kasino tersebut juga tidak hanya uang, mereka juga menyimpan emas dan seluruh keuntungan dari pencucian uang tersebut. Yang dimana seluruh tempat di kasino tersebut juga sudah dipasangi bom dan terhubung oleh detonator yang ada di meja Jakaba. Yang kemudian di keesokan harinya ia bersama Matteo pun menemui Jakapa. Lalu kemudian ia pun menawarkan sejumlah uang kepada Jakapa agar anaknya segera bebas dari penjara. Mendengar tawaran yang cukup menarik, ia pun langsung menghubungi Johnny perihal hal tersebut. Lalu di sini Johnny pun langsung menyuruh Jakapa agar mengaktifkan CCTV yang ada di ruangannya. Melihat CCTV yang ngeblur, Johnny pun langsung meminta Jakapa agar memoto dan mengirimkannya kepada dirinya. Namun anehnya ketika Johnny mengirimkan foto Aka ke sebuah grup, semua orang pun meninggalkan grup tersebut dan menghapusnya. Sementara itu Aka pun langsung meminta nomor rekening Jakapa, dan tiba-tiba yang terjadi, bukannya mendapatkan uang, Jakapa pun malah melihat saldonya terkuras habis di ATM-nya. Melihat semua yang telah terjadi, Johnny pun langsung menyuruh Jakapa agar menghabisi orang tersebut. Hingga pertarungan solo versus squad pun terjadi di kasino tersebut. Dan ya, tanpa kesulitan apapun, Aka pun langsung menghabisi seluruh anggota geng dari Jakaba itu sendiri. Setelah berhasil mendapatkan detonatornya, ia pun langsung menghubungi Johnny kembali. Dan ia juga menggantung Jakaba di sana. Yang kemudian di sini Aka pun menanyakan siapa dirinya dan apa yang membuatnya melakukan hal tersebut kepada anaknya. Dan di sini Aka juga mengancam akan meledakkan tempat tersebut dan seluruh bank yang dimiliki oleh Johnny. Lalu kemudian tak lama dari itu Ramia pun menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya telah dibebaskan. Namun di sini Aka pun sedikit curiga tentang percakapan Ramia di telepon tersebut. Dan benar saja itu hanyalah sebuah suara AI yang dibuat oleh Johnny untuk mengkelabui Aka. Dan di sini ia juga mengetahui bahwa Johnny memiliki seorang kembaran yang bernama Jamie. Dan Aka juga langsung meminta Johnny untuk memanggil Jamie ke ruangan tersebut. Dan iya, benar saja mereka pun ada dua ternyata. Yang kemudian Jamie pun langsung memberitahukan motifnya melakukan itu semua dikarenakan ia ingin membalas dendam kepada Ramia yang telah mempenjarakannya di sewaktu ia masih muda. Mendengar hal tersebut, Aka pun sangat senang dikarenakan tidak ada sangkut paut dengan dirinya di masa lalu dengan masalah ini. Dan di sini Aka juga membuat pilihan kepada mereka berdua akan menyelamatkan Jakapa atau banknya. Melihat hal tersebut, Johnny pun ingin menyelamatkan banknya, sedangkan Jimmy ingin menyelamatkan Jakapa sahabatnya. Sedangkan Aka di sini sedang mempermainkan perasaan kedua saudara kembar tersebut. Namun di sini ia pun memiliki pilihan ketiga, yaitu memilih keduanya. Dan sebelum pergi, Aka pun tak lupa meledakkan tempat tersebut. Lalu kemudian di keesokan harinya Johnny pun datang ke tempat tersebut dan melihat seluruh banknya sudah hangus terbakar. Dan di sini Bubble juga memberi waktu kepada Johnny 3 hari untuk membunuh Aka atau dirinya yang akan dibunuh olehnya. Lalu kemudian Johnny pun menanyakan perihal motif yang sebenarnya kepada Jamie melakukan hal tersebut. Yang kemudian di sini Jamie pun menceritakan bahwa sebelum ia berumur 18 tahun, ia dijebak oleh Ramia yang berpura-pura menjadi ibunya untuk mengungkit sebuah kasus narkoboy dan menjual beberapa wanita ke luar negeri. Dan Jamie pun akhirnya dijebloskan ke penjara dewasa dikarenakan usianya hanya kurang 2 hari. Dikarenakan kepalang tanggung, Jamie pun langsung menyuruh Johnny untuk menghabisi seluruh anggota keluarga dari Aka saja. Sementara itu di penjara, Ramia pun berjanji akan mengeluarkan pilihan secara hukum di Spanyol oleh caranya sendiri. Sementara itu di tempat yang berbeda di sini Johnny pun mengakui bahwa ia telah mengirim seorang gangster untuk membunuh Aka. Sementara itu di penjara kakeknya pun menguatkan pilihan bahwa ayahnya akan menyelamatkannya dari penjara tersebut. Dan ia juga menyuruh anaknya menggunakan nama Red Dragon agar ia tidak disentuh oleh napi-napi lain.
Sementara itu di tempat yang berbeda ternyata Zagaba masih hidup dan disimpan di markas besar Red Dragon. Dan di sini juga Zagaba berjanji akan memancing Johnny bersaudara keluar dari persembunyiannya. Sementara itu Johnny menanyakan latar belakang Aka kepada Mas Taan. Lalu kemudian Mas Taan pun menceritakan bahwa Aka dulunya hanyalah pemuda biasa dan meminta dirinya agar dapat bergabung ke gangster yang dipimpin oleh Mas Taan. Melihat kinerjanya yang cukup bagus, ia pun langsung merekrut Aka sebagai anak buahnya. Hingga pada saat seorang mafia terkenal Korea yang bernama King Dugan datang ke Mumbai dan seluruh gangster di Mumbai dibayar untuk membunuhnya. Aka menggunakan bus milik pemerintah untuk menyembunyikan Kim, dan Aka juga berhasil membuat Kim keluar dari Mumbai dengan selamat. Yang dimana sejak saat itu nama Aka pun mulai diuluh-uluhkan di Mumbai, dan banyak sekali yang mengikuti jejak dari Aka yang menjadi anak buahnya. Bahkan Mas Taan pun enggan untuk berurusan dengan Aka. Bukannya takut, Johnny di sini malah sudah menyuruh seorang pembunuh bayaran internasional yang bernama Simon. Namun tiba-tiba yang terjadi, மாமா ஒருத்தனை போட காசு கொடுத்தானுங்க ஓகேன்னு வாங்கிட்டான் யாருன்னு கேட்டா ஏகே போட்டோவை காமிச்சானுங்க வாங்கின காசு திருப்பி கொடுக்க நானே ஓடி வந்துட்டேன். Semenjak mafia Kim Dugan yang berhasil diselamatkan oleh Aka, nama Aka pun berubah menjadi Red Dragon. Dan ia juga pernah bekerja sama dengan seorang mafia terkenal yaitu Wong Lee. Dan bahkan ia juga pernah menjadi partner kerja dari seorang John Wick pembunuh bayaran internasional. Dan bukan cuma itu, ia juga pernah merencanakan perampokan terbesar di dunia bersama seorang perampok terkenal yaitu Proceptor. Dan makanya itu semua tidak ada orang yang berani mengusik kehidupannya. Jadi intinya Johnny bersaudara ini salah memilih lawan lah ya guys. Namun tiba-tiba Zagaba pun menghubungi Johnny dan berjanji akan membunuh Aka beserta anak buahnya. Bukannya berhasil membunuh Aka, malahan seluruh anggota geng Johnny beserta Zagaba pun habis dibantai oleh Aka. Dan ia juga tak lupa mengambil foto dari kejadian tersebut. Lalu kemudian di sini Jamie pun sedang merencanakan sesuatu untuk menjebloskan anak dari Aka ke penjara. Yang dimana ia menyuruh seseorang untuk mengaku sebagai ayah dari Nitya. Lalu Jamie pun menelepon Aka dan memintanya untuk memilih antara anaknya yang akan dibunuh atau istrinya yang dalam perjalanan yang sedang diincar oleh para pembunuh bayaran dari Johnny. Lalu kemudian Aka pun mencoba untuk menghubungi istrinya yang sedang disandra oleh seorang pembunuh bayaran. Namun tanpa Jamie sadari, ternyata pembunuh bayaran yang ia suruh adalah mantan pacar dari Aka itu sendiri. Dan tanpa basa-basi, Aka pun langsung menyuruh pria untuk menjaga istrinya agar tidak diapa-apakan. Sementara itu Aka beserta seluruh anak buahnya akan menghalangi Johnny yang akan membunuh anaknya. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengambil alih kemudi dari mobil penjara tersebut. Dan bagonya ia malah dituduh menculik anaknya sendiri oleh istri beserta mertuanya. Dan ternyata tangan kanan Jaya dari Aka pun diutus untuk menjaga anaknya di dalam penjara. Dan di sini juga pria memberitahukan bahwa Jamie dan Johnny bersembunyi di sebuah kapal pesiar milik geng Bubble. Dan di sana jugalah mereka telah menyimpan mayat asli dari Nitya itu sendiri. Eta si Bagoy, ternyata Nitya adalah pacar dari Jamie itu sendiri. Yang dimana Jamie menyuruh ia untuk menjebak Pihan sehingga Pihan dapat masuk penjara dan membalaskan dendam Jamie. Sementara itu di dek kapal Johnny sedang bertemu dengan Big Daddy dan para pengusaha kliennya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Aka yang melihat Nitya masih hidup pun tidak keanehan dikarenakan ia sudah mengira bahwa anaknya telah dijebak oleh Jamie menggunakan Nitya. Lalu kemudian Aka pun langsung membawa Jamie beserta Nitya ke dek kapal dan membongkar seluruh identitas dari Johnny itu sendiri. Semua rekan bisnisnya pun keheranan dikarenakan Johnny memiliki kembaran yaitu Jamie dan menggunakan identitasnya satu yaitu Johnny. Lalu kemudian Johnny pun langsung dibawa ke markas Bubble dan akan dieksekusi, namun Johnny meminta keringanan dikarenakan ia masih memiliki waktu 36 jam untuk membunuh Aka. Mendengar pernyataan Johnny itu pun ia memberikan kesempatan kedua kepada Johnny untuk melakukannya. Sementara itu di penjara Pihan diberikan sebuah video yang menyatakan bahwa Nitya telah menjebaknya oleh Jaya. Dan di sini gua nggak habis pikir sumpah. Yang dimana Ramya pun tetap menyalahkan Aka perihal anaknya yang dipenjara dan malahan Aka dideportasikan kembali ke India oleh istrinya sendiri.
Setelah itu Ramya pun langsung menemui Jamie beserta Nitya yang sedang disekap oleh Aka. Dan di sini juga ia mengungkapkan sebuah fakta bahwa dirinya lah yang telah membawa anaknya ke penjara karena dendam pribadi dari Johnny. Yang dimana di sini ternyata Ramya sudah diikuti oleh Johnny, namun untungnya kakak dari Ramya pun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Dan ia pun langsung menyuruh Ramya untuk membawa Nitya pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan ia adalah satu-satunya saksi yang menjadi kunci dari permasalahan ini. Lalu kemudian di sini Johnny pun langsung menyuruh Jamie untuk melepaskan Nitya dan membunuhnya dikarenakan ia adalah saksi kunci dari peristiwa ini. Lalu kemudian di sini kakaknya pun menjelaskan bahwa sengaja Aka menyembunyikan semua ini dari Ramya dikarenakan ia tidak mau melihat Ramya hancur. Sementara itu ternyata di penjara Aka pun tidak jadi dideportasi ke India dan kembali ke Spanyol untuk menjenguk istrinya di rumah sakit. Lalu kemudian Ramya pun memberitahukan kepada Johnny bahwa suaminya akan datang sebagai Red Dragon dan membalaskan dendamnya. Lalu kemudian ia pun langsung memberikan senjata pamungkas Red Dragon kepada Aka. Dan tanpa buang-buang waktu, Aka pun langsung mendatangi kasino milik Johnny bersaudara dengan mobil andalannya yang sudah dimodifikasi olehnya. Hingga akhirnya perkelahian antara Red Dragon dan Johnny bersaudara pun terjadi di sana. Sementara itu di tempat yang berbeda di penjara, Jaya pun sedang menghabisi satu persatu napi yang mencoba untuk membunuh Pihan. Singkat cerita, Aka pun berhasil membawa kedua saudara kembar itu pun untuk memberikan kesaksian bahwa anaknya tidak bersalah. Dan tanpa Aka sadari ternyata seluruh anak buah Bubble pun sudah mengepung tempat tersebut. Sehingga yang terjadi... Singkat cerita, Aka pun berhasil membawa kedua pelaku tersebut ke pengadilan dan memberikan kesaksian. Dan pertama kalinya juga Aka menghadiri acara ulang tahun yang diselenggarakan oleh anaknya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Johnny pun memberitahukan kepada Jamie bahwa akan ada kartel Kolombia yang akan mencoba untuk membebaskan mereka berdua. Namun ternyata orang-orang tersebut ialah suruhan dari Red Dragon itu sendiri. Sehingga film pun ditutup dengan Red Dragon yang mencoba untuk menghukum para penjahat yang telah mengganggu keluarganya. Oke, halo Sobat Lemon, bagaimana film ini? Sangat seru sekali bukan? Sumpah kalian wajib banget nonton film ini, seru banget aksinya ya Sobat Lamun. Oke, baiklah Sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye-bye.